Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi teman-teman Alpha Sosum Saintek. Hari ini ya udah lumayan yang masuk. Tadi 25, sekarang udah 32 nih. Ada Alia, Ameng, Arsy, Arum, Aul, Azam. Bel ini siapa nih, Bel? Bel ini nama aslinya siapa nih, Bel? Isabella Christine, Bang. Oh, Isabella. Oh, gue namanya Christine kayaknya deh. Dini, L. L ini siapa nih, L? Lia bukan, Lia. Mana si L nih, belum ngomong nih. Bukan, Kak. Siapa? L ini siapa, L? Ellen. Oh, Eli. Iya. Eli. Eli. Kan, Kak. Siapa? Ellen. Oh, Ellen. Iya. Namanya L doang. Kayak belut ya, L. Faiza. Fars. Fars ini siapa, Fars? Oh, lagi tidur kali ini, Fars. Ada Isma, ada Chris. Oh, Naura udah masuk nih. Kuek-kuek. Ngenalinnya dari apa? Profilnya. Tadi ikut kuisis gak, Naura? Naura lagi cuci muka mungkin. Ada Lia, ada Mai, Mita, Nabila, Ona. Wah, Ona udah masuk ternyata. Risma. Risma bener pakai air tajin emang cuci mukanya. Enggak, aku lah, Bang. Astagfirullah. Itu kemarin kayaknya ngomong gitu, baca gue. Enggak apa-apa, biar glowing. Ini gue soalnya gue banyak jerawatan tuh. Baru-baru ini sih jerawatan satu gede nih. Kira-kira pakai apa nih, Risma, biar glowing kayak lo? Udah dibilang pakai air cucian beras. Lu nya aja nggak pakai tadi bilang. Risma, Rodi. Rodi ini siapa nih, Rodi? Rodi Y-nya 2. Rodi, halo Rodi. Halo Bang, Sokap Rodi. aku baru. Oh, baru masuk Iya. Alpha. Iya. Iya. Salam kenal Rodi. Salam kenal Bang. Sidik, ya tahu Sidik mah. Orang Bandung ya. Shalomita, Taris, Widya, Yasmin, Zahra, Misaroh ya. Apal gue udah. Ya, hari ini seperti yang gue bilang di awal, kita akan bahas soal yang waktu itu dijadiin airdrop di tanggal berapa? 27 Desember kalau nggak salah airdropnya. Udah pada ngumpulin belum nih? Udah pada ngerjain belum sebelumnya? Belum baca pembahasannya kan ya? Udah Kak, nggak ada pembahasannya perasaannya. Oh, belum dikirim berarti. Ya nggak apa-apa, berarti ada baiknya juga gitu. Jadi ada review ulang kalian ngerjain. Karena emang wajar banget gitu, misalkan kalian dalam 1 tahun gitu ngerjain soal yang sama 2 kali, 3 kali, 4 kali. Itu wajar banget. Bukan buat dihafal, tapi lebih ke biar nanti terbiasa sama soal-soal dan juga pola-pola di ujiannya gitu. Bukan buat dihafal ya. Karena nggak mungkin soal UTBK pakai soal yang yang kita kasih persis gitu. Kecuali emang ada pembuat soalnya yang peserta alternativa gitu, nyamar. Nggak mungkin ya mereka pakai soal alternativa persis gitu. Angkanya, koma-komanya gitu, sampai opsinya kayaknya nggak mungkin. Gitu. Tapi kalau materinya
ya kemungkinan besar 99% kayaknya sama sih. Sama persebaran yang kita kasih, soal-soal yang kita kasih, materi yang kita kasih. Semoga. Ya. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 1. Tadi gue lihat sebagian besar ya jawab lumayan benar nih soal nomor 1 ini. Karena soal nomor 1 ini ya dia soal tentang interpretasi data berupa diagram garis kalau ini. Berarti kalau gue lihat dari dari jawaban tadi, kayaknya sih banyak salahnya di deret. Nanti mungkin ekstra kelas di hari Jumat kalau nggak salah. Ya kita bakal bahas soal barisan dan deret aja gitu. Ya 15-20 soal. Kayaknya lebih enak gitu sih, biar bener-bener terbiasa sama pola barisannya. Karena bisa dibilang soal barisan dan deret ini lumayan legend sih. Dari dari 2010-an, 2011, 2017 itu ada terus soal deret. Sampai di kemarin yang dicontohin sama LTMPT ada. Jadi bakal kita bahas lebih intens. Nah, nomor 1 nih. Gue ganti warna dulu. Ya, berdasarkan gambar 1, perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok dan juga India memiliki selisih perdagangan terbesar pada tahun. Ya, dari sini kita bisa ngitung tiap opsinya gitu. Karena mau nggak mau harus ngitung. Atau enggak, sepenglihatan kalian juga bisa lihat gitu. Jarak yang paling lebar itu di mana gitu. Karena kan dia nyari selisih terbesar kan. Ini bisa kegambar dari dari jarak gitu antar perdagangan dengan India dan juga Tiongkok. Gitu. Walaupun ya mau nggak mau harus ngitung ya, karena takutnya ada selisih kecil gitu. Kayak misalkan di sini nih, di antara 2021 dengan 2022. Ini kan kemungkinan ada selisih kan antara dua ini. Karena tingkat lebarnya itu hampir mirip. Kalau misalkan 2020, 2018, 2019, 2018 itu kayaknya selisihnya nggak sebesar 2021 dan 2022. Karena jarak antara Tiongkok sama India itu nggak terlalu jauh gitu. Ya itu salah satu cara analisis data terkait dengan selisih. Selisih itu kan berarti apa? Ya perbedaan kan antara si Tiongkok sama si India. Di sini kita bisa lihat gitu. Kita bisa hitung dua-duanya deh. Pertama 2022. 2022 berarti Tiongkoknya 109,2. Terus Indianya itu 28,2. Berarti selisihnya berapa nih? 109,2 dikurang 28,2. Berapa nih? Gue harus ngitung dong. 109 dikurang 28. Lebih 1, lebih 8. Berarti 81 ya? Iya, 81,0. Gitu. Nah, kalau 2021 coba kita hitung. 110 itu dikurang 21. Kurang 21. Berapa nih? 79. Berapa? 79 ya? 89. 89. Iya, kelihatannya lebih lebar sama 2001. Iya, jawabannya jelas ya, 2021. Iya, gitu. Ya, itu tadi salah satu cara analisis yang yang simple sih. Jadi kalian ngelihat seberapa jauh jarak antara titik yang satu dengan titik yang lainnya. Karena kan yang namanya tabel diagram gitu, baik berupa diagram batang, diagram garis atau enggak tabel, itu bisa dilihat gitu perbedaan angkanya dari bentuknya gitu. 2021. Gampang ya. Walaupun tadi masih ada yang salah gitu, 1-2 orang. Cuma harus lebih teliti karena bedanya dikit kan. Sama-sama 80 gitu. Kalau yang lain kan mungkin bedanya berapa nih? 71 ke 14, sekitar 50-an gitu. Sama ini juga 50-an. Kita lanjut. Ya kalau gua ada yang tipu atau gua ada yang salah, langsung langsung kasih tahu aja ya. Terus nomor 2, berdasarkan gambar 1 selisih nilai perdagangan Tiongkok
dan juga India di 2019. Nah, kita lihat nih. Nggak usah dihapus deh. Di sini aja. Ya, berarti kalau 2019 itu di sini ya. Nih. Dan juga ini nih, ini banyak yang nanya juga nih. Apa namanya? Peserta Lazarus. Di sini kan digambar keterangan tahunnya cuma 2017 sama 2020. Terus sedangkan di opsi itu ada 2018, ada 2019, ada 2021, 2022. Sedangkan di tabel itu nggak kelihatan. Nah, ya jadi walaupun nggak kelihatan, tapi pada dasarnya kalau kita melihat gerakannya di sini nih, atau angkanya di sini, ini menggambarkan bahwa ya selisihnya per tahun kan. Berarti ini 2018, 2019, 2021 berarti kan, 2022. Karena masih banyak yang bingung. Kok di tabel atau diagram dia nggak ada tahun sekian. Tapi di opsi nyeritain tahun sekian. Sama halnya kayak misalkan namanya data tabel ini kan dia nggak selalu per tahun kan. Kadang juga data-data ini dia ya per 6 bulan sekali gitu. Ya berarti misalkan di sini ya September gitu. 2021. Berarti di sini kemungkinan 6 bulan setelahnya kalau misalkan per 6 bulan. Bisa gitu. Jadi walaupun di soal ataupun di diagram itu dia nggak ada keterangan tahunnya, tapi lu bisa lihat gitu. Karena ini tabel periodenya 6 bulan sekali, maka ya yang di angka selanjutnya berarti 6 bulan sekali. Itu masih banyak yang nanya terkait tahun yang nggak ada di tabel. Simpelnya gitu. Kayak gini kan berarti ini 2018 kan. Ini 2018, kemudian ini 2019, terus di sini 2021, di sini berarti 2022. Gitu. Jadi walaupun di tabel nggak ada keterangan tahunnya, tapi kalau kalian lihat pergerakan tahunnya, jadi kayak begini gitu. Berarti kita lihat nih, 2019 Tiongkok dan India. Berarti berapa? 72,9 dikurang 16,1. Berarti 72,9 dikurang 16,1. Ya, berarti ini 8, 2 dikurang 6 jadinya 6, terus ini sisa 6. Ya, jadi 56,8 US dollar. Gitu. Jawabannya A. Gitu ya. Jadi jangan bingung terkait tahun gitu. Soalnya di soal PU kalian udah dapat belum sih soal PU yang 20 paket gitu? Kayaknya beberapa orang udah di-share sama Kak Imam gitu. Udah dapat belum? Anak-anak Alpha nih, adik-adik Alpha. Sidik udah dapat belum? Soal PU 20 paket. Udah ya? Tuh Naura udah katanya. Sideki, Zahra, Yasmin, Widya, yang lain udah pada dapat belum? Udah pada dibagiin. Belum di-download. Download atuh. Ya, waktu itu kayaknya Kak Imam pernah nge-share gitu ke anak Alpha kalau nggak salah. Soal PU yang 20. Iya, ntar gue kasih PC gue aja. Kalau yang belum megang gitu. Mungkin waktu itu lagi sibuk jadi nggak sempat ngebaca. Gitu ya, boleh tanya. Itu banyak soal tabel-tabel yang mungkin tahunnya nggak tertera jelas gitu di di soalnya gitu, di tabelnya. Lanjut kita ke nomor 3. Berdasarkan gambar 1, manakah simpulan yang paling tepat? Nah, ini juga banyak yang nanya nih soal ini. Jadi pas kemarin diterjunin di airdrop di tanggal 27, banyak yang nanya jawabannya B atau C gitu. Coba kita lihat tabelnya gitu. Coba kita lihat yang A. India selalu memiliki nilai perdagangan yang meningkat tiap tahunnya. Selalu, gini aja gue garisin deh, meningkat tiap tahunnya. Kita lihat beneran meningkat gak India? Nah, kalau kita lihat di tabel, itu tiap tahunnya tidak selalu meningkat ya, karena ada di tahun berapa nih? Ya, tahun 2020 mengalami penurunan gitu. Mengalami penurunan. Jadi jawaban yang A itu salah. Tuh. Coba kita lihat yang B. Tahun 2021
Tiongkok memiliki nilai perdagangan tertinggi dengan Indonesia dibanding tahun lain. Ya, kita lihat tahun 2021. Mana? Berarti ini ya. Ya, tahun 2021 angka perdagangan Tiongkok dengan Indonesia itu paling tinggi. Ya, ini benar. Tapi kita keep dulu. Karena jawabannya antara B sama C. Tiongkok selalu memiliki nilai perdagangan yang lebih tinggi dari India selama 5 tahun, yaitu 2017 sampai 2022. Ya benar ya, karena Tiongkok itu dia selalu di atas gitu dibandingkan dengan India. Ini juga benar. Berarti ini juga benar. Nah, ini juga salah nih. Nilai perdagangan Tiongkok selalu mengalami kenaikan. Ya biasanya salah satu karakteristik opsi yang menurut gua agak menyimpang itu biasanya kalau dia pakai kata selalu gitu dalam konteks diagram ya, karena ya biasanya tabel-tabel yang disajiin itu mengalami fluktuatif atau perubahan, naik turunnya produksi, naik turunnya nilai perdagangan gitu. Begitu juga dalam soal ini. Jadi ini salah karena ada yang turun kan, yaitu di tahun 2020 dia turun. Terus berapa lagi nih? Di tahun 2022 dia juga turun. Gitu. Coba yang E, nilai Tiongkok dan Cina adalah negara nilai Tiongkok dan Cina. Ini salah ya. Ya ini antara Tiongkok sama India ya, bukan Tiongkok dan Cina. Itu sama kan negaranya. Adalah negara nilai perdagangan tertinggi di Indonesia. Nah, jawabannya antara B sama C. Menurut kalian jawabannya yang mana? C. Kenapa Ul yang C? Kan dua-duanya sama-sama benar ya. Kalau kita lihat dari opsi, dua-duanya itu sama-sama benar gitu. Kalau menurutku, kalau yang C itu lebih mencakup semua diagram. Tapi kalau yang B itu cuma satu aja gitu. Kalau yang C lebih mencakup keseluruhan diagram. Kalau yang B hanya di tahun 2021 berarti ya tadi. Iya. Iya benar, karena kan iya benar. Karena pertanyaan di sini itu konteksnya, ini gue highlight deh, konteksnya dia simpulan. Maka ketika dia nanyain simpulan terkait dengan data, maka kita harus cari ya informasi atau pernyataan yang bersifat general atau menggambarkan data itu secara keseluruhan, nggak hanya di tahun tertentu doang gitu. Nah, opsi B dia itu hanya ngomongin perdagangan Tiongkok di tahun 2021. Berarti kan ini bersifat spesifik kan? Dan dia nggak bersifat general gitu. Sedangkan yang C, ya dia ngomongin perdagangan Tiongkok secara keseluruhan dengan Indonesia dan juga Indonesia dengan India gitu. Maka jawabannya yang C. Gitu. Ini beberapa orang kemarin nanya terkait B sama C karena dua-duanya besar. Mereka ngiranya ya gue tipe. Karena kan kebiasaan gue ya tipe gitu kadang di soal antara naik antara turun itu kadang gue ya salah ketik. Tapi kalau buat soal ini emang opsi B itu buat mengecoh si jawabannya. Jadi walaupun dua-duanya sama-sama tepat, cari yang paling general. Gitu teman-teman. Sama yang paling ngecoh nih biasanya, yang paling ngecoh di soal-soal pernyataan tepat, pernyataan yang salah, itu biasanya penggunaan kata ini. Apa? Selalu gitu. Biasanya kan kalau ada kata selalu itu berarti mencakup ya keseluruhan kan gitu. Selalu gitu. Atau juga misalkan penggunaan kata dan, penggunaan kata atau, itu kan juga berpengaruh kan gitu. Dimana kalau dan itu kan berarti meliputi keduanya, meliputi ketiganya. Sedangkan kalau atau itu berarti salah satunya gitu. Ya gitu. Biasanya penggunaan kata ini yang yang cukup berpengaruh ke dalam opsi jawaban gitu. Ada yang mau nanya gak sampai sini? 3 nomor. Ya gue lihat banyak yang benar juga tadi. Nomor 3 ini. Sekarang kita masuk ke nomor 4. Berdasarkan gambar 2. Ini agak di atas ya. Kagak ke enter berarti nih. Harusnya di bawah sini nih.
produksi tanaman. Gitu. Berdasarkan gambar 2, berikut ini pernyataan yang salah adalah, nah berarti kita nyari opsi yang salah nih. Nyari pernyataan yang salah. Bukan simpulan yang salah ya, tapi pernyataan yang salah. Jadi, yang nggak sesuai sama si diagram ini. Kita lihat nomor 1. Indeks produksi padi mengalami fluktuatif selama 2018 sampai 2021. Benar nggak? Ya benar ya. Ya ini benar. Tapi bukan jawabannya karena dia nanyanya yang salah. Gue highlight nih yang salah. Ya benar, mengalami fluktuatif. Kenapa? Karena ya di 2019 dia sempat turun gitu. Terus di 2020 ya dia naik lagi gitu. Sekitar 0,07. Terus di 2021 dia turun lagi gitu. Dia mengalami penurunan. Itu kan menandakan adanya fluktuatif kan. Fluktuatif. Ya, fluktuatif itu simpelnya dia perubahan terkait dengan data gitu, terkait dengan naik turunnya sebuah fenomena gitu. Fluktuatif perubahan angka gitu biasanya. Misalnya kalau gini, kayak wilayah gurun itu punya fluktuasi suhu udara yang tinggi. Maksudnya apa? Ya maksudnya di siang hari suhunya itu ya relatif panas banget gitu. Sedangkan di malam hari itu relatif ya lebih dingin banget gitu. Jadi antara suhu terpanas dengan suhu terendah, suhu tertinggi dengan suhu terendahnya itu lumayan jauh. Berbeda dengan wilayah tropis gitu. Kayak Indonesia, terus apalagi Papua Nugini, Timor Leste. Pokoknya wilayah sekitar Khatulistiwa yang tropis itu fluktuasi suhu udaranya itu relatif rendah. Kenapa? Karena antara suhu tertinggi di siang hari dengan suhu terendah di malam hari itu relatif tidak terlalu jauh gitu. Misalkan ya sepanas-panasnya mungkin 31 lah, 32. Malam harinya di wilayah itu ya paling 26, 27. Jadi antara suhu tertinggi sama suhu terendahnya itu nggak terlalu jauh. Itu berarti fluktuasinya rendah. Kalau fluktuasinya tinggi itu berarti perubahan ya antara suhu tertinggi sama suhu terendahnya itu jauh. Itu namanya fluktuasi. Fluktuatif. Terus kita lihat opsi B. Produksi tanaman palawija selalu berada di atas tanaman padi. Palawija tuh yang mana? Palawija tuh berarti yang ini ya, ini palawija. Ya berarti benar ya. Kenapa? Karena palawija selalu di atas nilai si padi yang warna hijau. Ini padi nih. Ya selalu di atas kan berarti. Produksinya selalu lebih banyak artinya daripada si padi. Kita lihat opsi C. Produksi tanaman pangan nasional bertumbuh. Oh ini ada redundun nih pengulangan kata. Ini hapus ya. Ini berarti typo di sini nih. Maksudnya kelebihan kata gitu. Produksi tanaman pangan nasional bertumbuh sebesar 0,61 pada tahun 2021. Nah, bentar. Dia nanyanya produksi tanaman pangan. Ini kita lewatin dulu ya. Kemungkinan besar sih maksud maksud tanaman pangan nasional tuh yang kuning ini yang mengatakan ya total gitu atau secara keseluruhan. Kalau yang hijau ini kan dia ngomongin padi doang. Kalau yang ungu ini dia ngomongin palawija doang. Berarti yang ini kemungkinan yang produksi nasionalnya. Karena kan dia total kan secara keseluruhan. Kita lewatin dulu. Kemungkinan jawabannya yang C sih. Kita hitung dulu deh coba. Indeks produksi tanaman pangan nasional bertumbuh 0,61 pada tahun 2021. Nah, berarti iya, ketika kita ngomongin pertumbuhan di tahun 2021 itu berarti di compare-nya atau dihitungnya berdasarkan 1 tahun sebelumnya ya. Jadi kalau ditanya 2021 berarti compare-nya dengan tahun 2020. Berarti berapa nih? 92,51 itu dikurang 91,95. Ini berapa nih? 92,51 dikurang 91,95. Benar.
11 kurang 5, 6. Berarti ini sisa 4. 14 kurang berapa ini? Berarti nomor nganu nih, berarti kartunya. Bocor nih. Kartunya berarti. Berapa sih? 92,51. 14 kurang 9 berapa tuh? 56 ya berarti? Iya, 0,56. Ya, berarti kemungkinan jawabannya ini. Karena ya kenaikannya itu sebesar 0,56. Coba kita lanjut dulu ke opsi D. Opsi D, indeks produksi tanaman pangan nasional selalu mengalami penurunan. Tahun 2018 sampai 2021. Bentar nih, ada yang salah nih takutnya. Indeks produksi tanaman pangan nasional selalu mengalami penurunan selama 2018 sampai 2021. Ini salah ya? Ya, karena apa? Karena dia nggak selalu turun, di mana di tahun 2021 ini dia naik. Bentar nih, antara C sama D jawabannya berarti. Opsi E, produksi tanaman palawija mengalami penurunan sebesar 6,53 pada tahun 2020. Berarti kita lihat tahun 2020. Mana nih palawija? Ya berarti buat tahu penurunannya si palawija, kita compare dengan tahun sebelumnya gitu, yaitu 114,44. Berarti berapa tuh? 114,44 dikurang 107,91. Berarti berapa? 4 kurang 1, 3. 14 kurang 9. 14 kurang 9. 5. 114 kurang 107. Berarti 7. 7,53. 6 kali kan kurang. Bentar. 107 tambah 7. Berarti berapa tuh? 114. 6,53. Kan 14 tadi udah disimpan 1. Oh iya, udah disimpan 1. Berarti ini sisa 3 ya. Ya, ini benar juga. Gitu. Berarti jawabannya C apa D nih? Bentar, gue hitung ulang nih. Antara C, produksi tanaman pangan nasional bertumbuh sebesar 0,61 pada tahun 2021. Bentar, gue hitung ulang nih. Apa gue yang salah ngitung kali? Berarti berapa tuh? 92. Oh, astaga, benar. 92,51 dikurang 91,95. Berarti 11 kurang 5, 6. Terus ini 14 kurang 9. Iya, 5 ya. Berarti jawabannya ada 2 ya, antara C sama D. Kalau tadi di kuisis jawabannya apa ya? Bentar gue lihat. Berarti pada salah tadi ya di sini. Nomor berapa tadi nih? Nomor 4. Oh, nomor 4 50-50 nih. 14 benar, 12 salah. Ya, ntar gue lihat lagi. Pokoknya antara C sama D gitu. Entah gue masukin angkanya salah apa emang penghitungannya yang salah. Ada yang punya jawaban beda gak? Nomor 4. Risma jawabannya apa? Iya, di kuisis D. Kalau Risma jawabannya apa Risma? Di kuisis tadi D bener ya gue naruhnya. Gitu. Kayaknya kemungkinan besar sih gue yang salah masukin angka di sekitar 0,61-nya. Gitu. Produksi tanaman pangan nasional bertumbuh. Ya, kalau C nggak mungkin. Soalnya terbilang simpulan. Ya, kalau C kemungkinan gue salah masukin angka. Nah, tapi kalau D itu lebih lebih jelas. Dia kan ngomongin selalu mengalami penurunan kan di tahun
di tahun 2018-2021. Sedangkan ya di tahun 2021 itu mengalami kenaikan. Jadi kemungkinan jawabannya yang D. Dan di opsi C, gue salah masukin angka. Gitu. Iya, kalau misalkan tahun 2021-nya 92,56. Tapi kan ini datanya data beneran real ya. Jadi gue bukan tabel gue yang bikin. Gitu. Iya, lanjut deh ke nomor 5. Kemungkinan gue salah masukin angka di sininya nih. Salah. Ya, nomor 5. Berdasarkan gambar 2, berikut ini pernyataan yang benar. Berdasarkan gambar 2, berikut ini pernyataan yang benar. Coba kita lihat opsi A. Produksi tanaman padi tidak pernah mengalami kenaikan. Salah ya di sini kayaknya. Karena ya pada dasarnya mengalami kenaikan gitu padi. Di tahun 2020 dia mengalami kenaikan. Karena 2019 itu 8215. Jadi ya opsi A itu salah. Lanjut ke opsi B. Opsi B, produksi tanaman nasional selalu mengalami kenaikan. Ya ini salah juga ya. Karena sempat turun gitu di tahun 2020. Di tahun 2019 itu juga turun. Malah justru naiknya cuma di tahun 2021 gitu. Jadi salah. Opsi C, produksi tanaman padi atau palawija mengalami fluktuatif selama 2018 dan juga 2021. Terus opsi D, produksi tanaman padi dan palawija mengalami fluktuatif selama tahun 2018-2021. Ini mirip-mirip nih, cuma ngebedainnya di sini. Antara atau sama dan. Nah, kalau lihat dari data, kira-kira yang benar dan atau nih yang benar? Dan. Kenapa nih yang dan? Soalnya dua-duanya sama-sama mengalami fluktuatif. Ya, karena dua-duanya sama-sama fluktuatif kan, di mana ya kalau kita lihat nih, gue hapus dulu deh, ngeganggu. Di mana kalau kita lihat palawija sama padi itu mengalami fluktuatif, di mana di sini naik gitu. Terus di sini naik. Terus ada juga yang turun gitu. Ya di sini turun, kemudian di sini turun, di sini turun. Ya, jadi keduanya itu mengalami fluktuatif. Jadi bukan salah satunya tapi dua-duanya. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang D. Ya, yang D. Gitu ya, teman-teman. Gitu. Gue tandain gitu. Kayaknya di Zoom agak delay gue nyatetnya nih. Ini nomor 6 gampang nih. Selisih produksi tanaman palawija dengan padi tahun 2019. Palawija sama padi 2019 berarti 114,44 dikurang 82,15. 4 dikurang 5 berarti berapa? Ya, lebih 9 ya. Berarti ini sisa 3. Ini 2. Terus ini sisa 2. 11 kurang 8. 32. Iya, 32, ini tipe ya, harusnya 32,29 ya. Gitu. Jadi jawabannya B. Ini banyak yang benar tadi gue lihat. Lanjut aja. Ke nomor 7. Nah, ini banyak yang salah nih. Kalau dilihat dari pola, kira-kira nomor 7 ini polanya apa, teman-teman? Gue kasih waktu deh. Tadi kan salah. Coba jawab yang benar. Lengkap 2. Ya, ada 3 pola ya. Benar. Jadi ada 3 pola. Bentar. Ya, ini pola yang pertama nih. 1 ke 2. 2 ke berapa nih? Ke 4, 4 ke 8. Itu pola yang ke-1. Polanya apa berarti? Kalau yang ini berarti polanya dikali 2 gitu. Ya. Terus pola yang kedua. Pola yang kedua itu ada 2, ada 3, ada 4. Berarti apa nih?
pola selanjutnya. Iya, ini pola kelihatan ya. Ini pola plus 1 gitu. Jadi 2, 3, 4, berarti selanjutnya itu 5. Di sini 5. Ini gue zoom aja deh, takut nggak kelihatan. Ketebelan. Ya ini 5. Maka selanjutnya gimana nih? Selanjutnya kita lihat. 5, 4, 3. Berarti ini selanjutnya ya. Ini pola min 2 ya. Ini pola min 2. Berarti 3 min 2 lagi. 5, 4, 3 berarti min 1. Berarti ini 2. Itu jawabannya 5 dan 2. Jawabannya B. Gitu. Kecoh ya, bener. Emang kalau menurut gua bisa dibilang soal deret yang susah, ingat nih, soal deret yang susah itu bukan yang angkanya gede menurut gua. Karena kalau angkanya gede, misalkan ratusan, dari belasan, puluhan, ke ratusan, itu kemungkinan perkalian, iya gak? Jadi gampang gitu nebak polanya. Karena selisih angka 1 dengan selisih angka selanjutnya itu kelihatan banget. Misalkan pola ini 3, 12, terus 48. Selanjutnya berapa? Wah, kita bisa lihat. Ini perubahan angkanya lumayan gede. Nah, setelah kita coba, ini ternyata kali 4. Ini kali 4. Berarti selanjutnya kali 4. Berarti berapa tuh? 48 kali 4. 8 kali 4. 32, 192 berarti ya. Ya, ini gampang. Tapi kalau angkanya kecil kayak gini, kita nebaknya agak susah. Ini ditambah apa dikurang ya? Apa dikali? Karena kalau angka kecil-kecil itu sama lebih ke samar-samar gitu. Kita nebaknya jangan-jangan ini cuma 2 pola, jangan-jangan ini cuma 3 pola, atau jangan-jangan Fibonacci. Tapi nggak mungkin gitu dalam hati. Ya gitu. Jadi emang yang lebih susah menurut gue pribadi itu soal yang angkanya kecil-kecil kayak gini. Tadi berapa orang nih yang salah nih? Gue lihat nih soal ini. Menandakan bahwa kayaknya kalian harus banyak-banyak ngerjain deret. Karena bisa jadi deret itu keluar 2 atau 3 soal. No. Akurasinya 14% di sini keterangannya. Akurasinya 14%. 20 orang salah, 4 orang benar. Ya, lumayan susah ya berarti soal ini. Lo mau ngasih soal deret boom? Bisa aja sih nanti. Iya, nanti aja di ekstra kelas hari Jumat kita bahas deret 20 soal. Iya, jangan sampai materi deret ini jadi jadi mata pisau bermata dua ya. Pisau bermata dua ya. Kelihatannya gampang tapi pas dikerjain kok nggak dapet. Kok susah. Karena gitu, gue juga inget, gue salah satu yang gue inget pas gue UTBK, SNBT, SBMPTN dulu, itu ada satu soal deret yang gue nggak jawab, dan itu gue nyesel gitu pas habis ujian. Satu soal deret. Lanjut, kita ke soal nomor 8. 5, 7, 10, 14, 19. Kemungkinan, bentar gue lihat dulu. Ini kan angkanya dikit ya. Berarti cuma punya satu pola kemungkinan. 5 ke 7. 5 ke 7 ini plus 2. Ya ini kesini plus 3. 10 ke 14 plus 4. Ini plus 5. Berarti selanjutnya plus 6 ya. Berarti berapa? 25. Ya gitu. Salah satu kemudahan buat tahu polanya dalam deret ini. Mungkin sering gue kasih tahu kali ya. Ya kalau angkanya banyak, angkanya misalkan cuma 4 sampai 5, itu kemungkinan dia cuma punya satu pola gitu. Terus berapa misalkan? Kalau angkanya ya sekitar 8 lah, itu kemungkinan dia 2 atau 3 pola gitu. Biasanya gitu ya.
Karena yang namanya deret itu punya syarat. Dia itu baru disebut deret. Kayak misalkan angka cuma 3 misalkan nih. 1, terus di sini ada 2, terus di sini ada 4. Nah, kalau kayak gini, ini belum bisa disebut deret sebenarnya. Kenapa belum bisa disebut deret? Karena polanya masih ada banyak kemungkinan. Misalkan ini bisa jadi +1 atau bisa jadi kali 2 gitu. Terus yang ini misalkan ini bisa jadi +2 atau bisa jadi kali 2. Jadi masih ada banyak kemungkinan kalau misalkan angka deretnya itu cuma 3 doang, cuma 2 doang. Jadi minimal 4 lah gitu buat kelihatan polanya. Minimal 4. Karena yang gue tahu ya setiap soal minimal paling sedikit 4. Dari tahun berapa? 2019, 2020, 2011 itu paling sedikit 4. Jadi ini jawabannya adalah yang 25 ya tadi. Ya gitu. Itu guys. Terus lanjut ke soal nomor 9. Lanjut nih. Kalau nomor 9 apa nih polanya? Ini ada banyak bolong di tengah-tengah nih. Banyak bolong di tengah. Iya, Fibonacci ya. Lu mungkin sempat bingung gitu. Polanya apa? Gue kan ngambil soal ceritanya gue nggak bikin. Gue juga agak bingung. Tapi soalnya di sini dia tiba-tiba jadi 3, turun kan berarti. Terus naik terus gitu. Ternyata ini pola Fibonacci. Ini pola Fibonacci. Ya, di mana pola Fibonacci ini penambahan kan? Penambahan. Berarti berapa nih? 9 ke 3 ini ya kalau ditambah jadi 12. Berarti di sini itu didapat dari 12 tambah 3. Berarti 15. 12 tambah 15, astaga. 12 tambah 15. Berarti berapa? 27. Ya, 27 langsung ketemu ya opsinya E. Gitu. Karena yang lain nggak ada yang 27. Gitu ya. Ya, berarti ini kemungkinan juga sama. Berarti ini itu 42 tambah 69. Berarti 111. Gitu. Aman ya? Gampang. Awalnya nggak ngeh bener. Biasanya ya ini kita itu baru ngeh ini pola Fibonacci kalau kita udah nyoba banyak pola tapi nggak ketemu gitu. Entah kalau kalian gimana, kalau gue ngerasanya gitu. Lanjut nomor 10. 4, 7. Wah, ini angkanya cuma 5 ya. Cuma 5, kemungkinan besar ya berarti apa? Satu pola. Satu pola aja. Ya, di sini kali 3, terus di sini min 5 gitu ya, teman-teman. Ini kali 3, di sini min 5. Berarti kali 3 lagi. Berarti 48 dikurang 5, 43. Ya, jawabannya A. Gampang ya. Coba gue lihat ini tadi persentase sebenarnya berapa. Oh, ini banyak yang benar. Nah, di Fibonacci tadi ternyata banyak yang salah nih. Di Fibonacci itu benar 13, yang salah ada 11 orang. Berarti ya berapa tuh persentase benarnya? Ya sekitar 55-an lah gitu benar ya. Lumayan banyak yang salah berarti. Ntar ada yang nelpon gue. Gue ternyata. Mungkin mah gue kaget kali.
Gue kan semalam tidur di rumah, tapi tiba-tiba udah nggak ada di rumah. Langsung ke rumah Kak Imam buat ngajar. Biasanya udah dibeliin sarapan kayak gitu. Tapi gue males sekarang tuh sarapan pagi, soalnya gue udah gemuk banget. Tuh kalau ngeliat foto-foto gue yang lama tuh kurus gitu. Gimana nggak gemuk ya? Dulu gue sebelum COVID ya, 2020. Itu berat badan gue sekitar 63. Terus 2 tahun COVID, berarti 2022, 2023, itu berat gue sekarang berapa ya? 76. Berarti gue naik berapa tuh? Saya 13 kilogram ya, lumayan juga. Dan bingung cara nuruninnya sekarang gimana. Kalau Kak Faisal jangan ditanya, Kak Faisal emang dari lahir. Nomor 11. Ini lumayan agak mulai susah nih, nomor 11 nih. Tuh, Naura naik 8 kilo. Lumayan ya. Tapi banyakan gue masih 13 kilo. Ya lanjut nomor 11. Seorang menjual sepatu di sandal dan sandal di pasar tradisional. Sepatu memiliki harga jual 150.000. Dan sandal, ya ini kita anggap aja X ya. Ini X, terus ini Y deh biar gampang. Berarti X-nya berapa? X-nya 150.000. Sedangkan Y-nya itu 80.000. Serta hasil penjualan bulan ini yaitu sebanyak 50 sepatu dan 80 sendal. Berarti ini kejual 80. Terus yang ini kejual 50. Jika keuntungan yang diterima pengusaha tersebut yaitu 30% untuk sepatu dan sandal, berapa selisih keuntungan sepatu dan sandal? Yang ditanya selisih keuntungan. Ya, pertama kita harus tahu dulu. Dia kan, si pengusaha ini dia ngambil untung 30% dari harga jualnya. Gitu. Berarti kita harus tahu dulu 30% dari harga jual itu berapa. Berarti buat X nih, 30% dikali 150.000. Itu berapa? 3 kali 15. Kalau mau gampangnya gini sebenarnya 3 kali 15, 45. Berarti 45.000 gitu. 3 kali 15. Terus Y-nya berapa? 30% dikali 80.000. 30 kali 8 berarti 24. 24.000. Berarti dia ngambil untungnya segini nih. Buat sendal dia ngambil untung 24.000, buat sepatu dia ngambil untung 45.000 gitu, teman-teman. Terus apa lagi nih? Ya kita kali kuantitasnya kan. Berarti total keuntungan deh, total keuntungan. Total keuntungan pertama kita lihat total keuntungan si X sepatu. Berarti dia yang kejual 50 sepatu itu kita kali berapa? 45.000. 45 5 kali 45 berapa? 45 kali 5 25 2 20 22. Berarti sekitar 2.250.000 gitu ya. Terus Y-nya itu berarti 80 sendal dikali 24.000. Itu berarti berapa? 24 kali 8. 8 kali 24, 32, 3, 16, 19. Berarti 1.920.000. Ya berarti kita kurang nih. Karena kan dia mau nyari selisih kan. Selisih harga sepatu, keuntungan sepatu sama sendal. Berarti berapa? 5 kurang 2, 3. 22 kurang 19, 3. Berarti 330.000. Berarti jawabannya apa? Ya gitu ya. Ya, yang terpenting kalau ngerjain soal cerita kayak gini, lu pahamin dulu arah soalnya tuh mau kemana. Gitu. Jadi jangan langsung sat, tapi pahami dulu si soalnya itu ngarah kemana. Kalau kayak gini kan dia nyari selisih keuntungan kan. Berarti lu cari untung
apa namanya? Untungnya itu dengan keuntungan yang diambil dikali, berarti ini untung total ya, keuntungan total, buat nyari keuntungan total. Untung yang dicari dikali dengan ya berapa yang terjual gitu. Yang kejual berapa gitu. Ini mah sebenarnya konsep sederhana ya. Karena ya sehari-hari mungkin lo apa namanya biasa ngitung, misalkan ngitung duit yang lu punya gitu. Terus mungkin ada yang jualan di Shopee, ini gue nggak ada yang tahu juga kan. Siapa tahu ada yang pedagang Shopee di sini. Misalkan, wah barang gue kejual bulan ini 100 pieces gitu. Terus untungnya 30.000, berarti keuntungan totalnya 100 pieces dikali 30.000. Jadi keuntungannya sekian. Simpelnya gitu. Ya. Ada yang bingung nggak keuntungan gini? Ini bukan soal ekonomi ya. Maksudnya ya kan aku anak saintek kan, nggak belajar ekonomi gitu, nggak belajar nyari keuntungan gimana. Ya, tapi ini konsep dasar gitu sehari-hari. Ya mungkin simpelnya lu pasti dapat pelajaran ini kan, PDK. Apa namanya, prakarya dan kewirausahaan. Belajar nggak di SMA? Kayaknya sosum saintek bahasa tuh kayaknya harus ada sih. Udah bener tahapnya tapi kurang teliti. Tuh Risma, ini gue notice nih. Ya harusnya simpelnya teliti. Karena gue juga dulu kan belajar PDK kan, gue bisa bikin celana gitu. Bisa bikin baju koko waktu itu, ngejahit pakai jahit. Gue masih inget, gue tuh suka banget ngejahit dulu SMP SMA. Jahit jelujur, jahit tikam jejak, jahitan rantai, terus gue agak lupa. Pokoknya yang sering dipakai pasti yang tikam jejak. Soalnya jahitan tikam jejak yang lebih kuat daripada jelujur. Kalau jelujur kan selang-seling doang. Gitu. Lanjut nomor 12. Jumlah dua bilangan adalah 28. Ini biar gampang kita ganti variabelnya aja ya. Misalkan ada dua bilangan, yaitu A sama B. Gitu. Dimana jumlah keduanya itu 28. Terus apabila yang besar dibagi dengan yang kecil, hasilnya adalah 6. Kita anggap si A ini yang lebih besar gitu. Anggap aja kan, karena kan bebas aja, nggak ada ketentuan siapa yang lebih besar. Apabila yang besar dibagi dengan yang kecil, hasilnya adalah 6. Berarti A per B adalah 6. Gitu. Nah, kalau kayak gini, diapain nih? Kali silang. Kali silang. Yang mah kali silang? Yang A per B sama dengan 6 itu A sama dengan 6B. Terus nanti dimasukin substitusi ke A plus B. Nanti ketemu B-nya. Oh, benar-benar. Kayak gitu bisa, benar. Terserah lu mau, lu mau rubah nilai yang ini atau lu mau rubah yang ini, itu bakalan ketemu hasil yang sama. Coba kita ikutin cara awal tadi. Berarti kan kalau kayak gini, nanti nilai A itu nanti jadi 6B kan. Gitu. Kita substitusiin ke yang ini. Berarti A plus B sama dengan 28. Terus nilainya kita masukin 6B plus B sama dengan 28. Ya enggak? Jadi nilai ini nilai A ini itu kita substitusiin nilai dari 6B ini. Ada yang bingung nggak sampai sini? Jadi tujuannya substitusi itu buat buat menyamakan variabel. Tujuannya apa? Kalau misalkan variabelnya udah sama antara A dengan A gitu, atau B dengan B, itu biar bisa dapat nilai itu, atau bisa salah satunya itu biar kita tahu nilai. Kayak gini, ini kan berarti apa? 7B kan? 6B tambah B, 7B sama dengan 28. Berarti nilai B-nya itu berapa? 4 gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu gampang. Berarti A plus B kita tinggal substitusi lagi 28. Nilai B-nya berapa? A tambah B
Tambah B lagi. A tambah 4 sama dengan 28. Terus A sama dengan, ya, karena ini persamaan, jadi sama-sama dikurang 4. 28 dikurang 4. Berarti ini kan habis kan? Berarti berapa? 24. Pertanyaannya apa? Selisih kedua bilangan. Ingat nih, yang jadi pertanyaan. Selisih kedua bilangan. Berarti berapa? Ya, A dikurang B, itu kan sama aja berarti selisihnya berapa? 24 dikurang 4. Sama dengan 20. Jawabannya B. Ada yang bingung nggak sampai sini? Takutnya kejepetan gue. Oh, ada yang unik nih. Saya pakai insting nebak-nebak. Ya itu nggak apa-apa, boleh. Kalau misalkan lu terbiasa nebak-nebak, kemungkinan bisa. Karena kan ini dari sini sebenarnya enak sih. Apa namanya? Ini dari pernyataan ini. Bentar, gue highlight dulu. Yang besar dibagi yang kecil hasilnya adalah 6. Ya lu bisa lu bisa imajinasiin berapa dibagi berapa yang hasilnya 6. Misalkan 12 bagi 2 6, tapi 12 bagi 2 14, berarti salah. Berapa lagi misalkan perkalian 3 dikali berapa ya? 18 bagi 3 itu kan 6. Tapi 18 tambah 3 21. Oh, ternyata salah. Terus selanjutnya perkalian 4. 2 berapa dibagi 4 jadi 6. Berarti 24 bagi 4 6. Terus kita jumlahin 24 tambah 4. Oh, ternyata 28 sama. Ya kayak gitu, itu namanya insting nebak-nebak. Tapi bukan berarti salah, bukan berarti caranya nggak tepat. Tapi itu lebih ke setiap orang punya pemahaman ngitung persamaan matematik atau penalaran matematik itu yang berbeda-beda. Itulah yang menyebabkan ya kecepatan orang itu juga beda-beda gitu. Ada yang nggak usah ngitung panjang kayak gini dia bisa dapat hasilnya. Jadi ngitungnya di kepala doang gitu. Tek. Oh, dapat hasilnya. Ya, itu setiap orang beda-beda. Dan gue hargai perbedaan itu. Yang terpenting ya bukan menghafal caranya gitu, tapi lebih ke pembiasaan. Good job. Siapa tadi? Mai. Lanjut kita ke nomor 13. Rian membeli kue yang dapat bertahan selama 5 hari. Ini gue highlight. 5 hari. Bertahan 5 hari kuenya. Jika kue tersebut sudah disimpan selama 2 hari 10 jam, berapa sisa waktu kue dapat bertahan? Ya, berarti apa? 2 hari dikurang, berapa tuh dia? 2 hari 10 jam. Kok ini 2 hari ya? Sorry. Ini 5 hari ya berarti. 5 hari dikurang 2 hari 10 jam. Berarti berapa sisanya? 2 hari 14 jam. Ya ini gampang ya. Ini bisa ngitung. Nah, di sini kemarin banyak yang nanya juga sih, beberapa orang. Ya, ada yang nanya juga di sini. Kemarin siapa yang nanya ke gue soal ini? Bingung dia. Kak, nggak ada ke opsi 2 hari 14 jam tuh nggak ada. Nggak ada 2 hari 14 jam. Yaitu, ya karena, tergantung ke permintaan opsi lagi. Ya, tinggal dikonversi aja kan. 2 hari ini itu kan sama aja berapa? 48 jam kan. Iya nggak? 2 hari itu sama dengan 48 jam. Terus tinggal ditambah deh 14 jam. Ya, maka nanti jadi 62 jam. Ya, jadi ya yang terpenting itu salah satunya sifat fleksibel gitu. Karena kan yang namanya opsi, pembuat soal itu beda-beda maunya. Termasuk yang bikin soal ini. Gua. Ya gitu, ada yang mau nanya gak sampai sini? Sampai nomor berapa tadi? 13. 2 soal lagi berarti ya. Ada yang mau nanya, Azam udah ngerti belum Azam? Azam Said Rabani. Minum dulu deh.
Gimana nggak sering nular ya penyakitnya orang satu botol minum rame-rame. Azam, udah ngerti belum Azam? Siapa nih gue nanya? Ulil baru masuk Lil kayaknya Lil. Sapa dulu dong Lil, teman-temannya Lil. Aduh, lagi pada sekolah kali ya? Tahu Ulil tuh ada yang minta on cam tuh, Naura tuh. Ya lanjut ya, kalau nggak ada yang mau nanya. Soalnya gue rasa gampang. Coba gue lihat tadi di Quizizz bener berapa nih soal ini. Oh, banyak juga yang salah berarti. Ya, yang jawab ada 9 orang yang benar, 9 benar deh. 9 orang benar, 8 orang salah. Berarti sekitar 50%-an lah. Apa namanya? Probabilitas. Persentase benernya. Iya. Lanjut. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 14 dan 15. Dalam sebuah lelang yang diadakan oleh agen. Kita baca dulu deh soalnya. Berdasarkan ketentuan di atas, untuk mengetahui harga pedang sakti. Berarti dia nanya si harga pedang sakti. Maka ketentuan yang dibutuhkan tuh yang mana aja gitu. Kita lihat nih di soal. Dalam sebuah lelang yang diadakan oleh agen pelelangan di Kota Bunga, terdapat 5 barang yang terjual dengan harga fantastis. Total kelima barang lelang yaitu 250 juta. Ini berarti total harga semua barangnya kalau dijumlahin. Tuh. Berikut adalah ketentuan harga barang lelang. Pertama nih, gelang hitam terjual lebih mahal dari cangkir jingga. Berarti dari sini kita bisa dapat nih. Dari ketentuan 1 berarti apa? Harga gelang hitam, gelang aja deh, lebih mahal dari cangkir jingga. Lebih mahal dari cangkir. Ya, yang pertama ini. Tapi 2 kali lebih murah dari kalung gandaria. Berarti, ya, apa namanya? Tapi 2 kali lebih murah. Berarti apa nih? Gelang hitam itu nilainya berapa? Setengah dari kalung gitu. Ini gue namainnya pakai nama-nama warna ya. Gandaria tuh kalau nggak salah warna apa ya? Abu-abu apa-apa ya gitu Gandaria. Kalau jingga kan ketahuan ya. Jingga tuh oren gitulah. Kalau hitam jelas hitam. Zamrud itu juga warna kalau nggak salah. Soalnya gue nyari apa nama-nama warna menurut bahasa Indonesia waktu itu. Ada marun, ada navy, ada apa macam-macam lah. Biru inilah itu. Salah satunya ada Gandaria, Zamrud, terus pedang sakti. Kecuali sakti mungkin ini nggak warna. Gitu. Terus apa lagi nih? Ketentuan nomor 2 cincin Zamrud itu nilainya 2/3 dari kalung. Terus apa? Pedang sakti terjual 9 juta lebih murah dari cangkir jingga. Berarti cangkir dikurang 9 ya. Cangkir dikurang 9 juta. Terus apa? Harga barang lelang termurah yaitu 23 juta rupiah. Ini yang paling murah 23. Ini gue ganti deh warnanya. 23 juta rupiah. Pertanyaan tadi, dari ketentuan-ketentuan di atas, urutan barang yang murah sampai barang yang mahal itu kayak gimana? Berarti kita lihat nih, bentar. Nah, dari sini kan kita bisa lihat nih. Kita ganti ininya aja ya, ganti pakai ituan depannya, huruf depannya. Misalkan gelang itu G, apalagi cangkir itu C, kalung itu K, pedang itu P.
Terus sama apa lagi? Cincin itu CI deh. Cincin itu CI. Gitu. Dari sini kita bisa lihat bahwa gelang hitam itu nilainya di atas cangkir. Berarti gelang itu ada di atas cangkir. Anggaplah gini. Ini urutannya ya. Ini gue agak pisahin dunianya deh. Gelang itu ada di atas cangkir. Tapi cangkir itu ada di bawah kalung. Ya, ingat ya, harga gelang itu setengahnya harga kalung. Gitu. Terus apa lagi nih? Cincin zamrud. Cincin zamrud terjual seharga 2/3 dari kalung gandaria. Nah, berarti kalau harganya 2/3 nih, dia kan lebih rendah juga dari K kan? Lebih rendah dari K. Kira-kira gedean mana? Gelang hitam sama zamrud. 1/2 sama 2/3 gedean mana deh gitu nilainya. Ya jelas ya 2/3 ya. Ini lebih besar berarti apa namanya? Cincin zamrud itu ada di atas sini. Iya enggak? Karena ya dia berarti lebih tinggi dari gelang tapi lebih rendah dari kalung 2/3-nya. Terus apa lagi nih? Pedang sakti terjual lebih murah 9 juta dari cangkir jingga. Berarti pedang sakti itu ada paling bawah. Gitu. Urutannya kurang lebih gini. Ini peringkat 1, ini peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, ini peringkat 5. Gitu. Ya berarti harga pedang sakti berapa nih? Pedang sakti terjual lebih murah dari cangkir jingga 9 juta. Nah, karena pedang sakti paling bawah, maka dia harganya otomatis yaitu sebesar 23 juta rupiah gitu. 23 gitu deh, gue giniin aja ya. Ini dalam satuan juta ya berarti. Terus apa lagi? Berarti harga cangkir jingga berapa? Harga cangkir jingga berarti 23 tambah 9 berarti ini 32 juta. Ingat ya yang ini nih. Gitu. Terus apa lagi nih? 23 32. Gitu deh. Kita jawab dulu soal nomor 14. Nah, dari situ kita tahu harga pedang sakti. Pedang sakti itu berarti berapa? Apa aja ketentuannya? Berarti semuanya ya. Kenapa semua ketentuan itu dibutuhin? Ya karena buat tahu urutan bahwa si pedang sakti ada di paling bawah, itu kita butuh pernyataan 1, pernyataan 2, pernyataan 3 gitu. Bahkan ke pernyataan 4 kita juga butuh. Jadi semua pernyataan kita butuh. Terus berdasarkan ketentuan di atas, manakah pernyataan yang benar? Cangkir jingga adalah barang lelang termurah. Ini salah ya. Salahnya tuh di sini berarti. Salah di sini. Kenapa? Karena yang paling murah tadi ini di sini, pedang sakti. Pedang sakti itu paling murah. Lanjut. Pedang sakti lebih mahal dari cincin zamrud. Ya, ini juga salah. Karena tadi jelas ya, pedang sakti itu paling murah. Aduh. Ya gue coret aja deh. Salah. Si C. Cincin zamrud adalah barang lelang termahal ketiga. Kita lihat. Cincin zamrud. Salah ya. Ini cincin zamrud. Dia ada di peringkat 2. Jadi ini juga salah. Jadi ini harusnya peringkat kedua. Kalung gandaria tidak lebih mahal dari barang lelang lainnya. Iya benar. Kalung gandaria tidak lebih mahal dari barang. Salah ya berarti. Justru dia barang yang paling mahal gitu. Kalung gandaria. Opsi E. Harga jual gelang hitam berada di antara cincin zamrud dan cangkir jingga. Otomatis ini benar ya karena semuanya salah. Harga jual gelang hitam, cincin zamrud. Ya, si gelang hitam ada di antara cincin zamrud sama si cangkir jingga. Gitu. Jadi jawabannya E. Jadi simpelnya apa? Harga ketiga barang ini itu ya dalam soal ini kebetulan nggak dibutuhin. Tapi kalau buat nyari tahu, kira-kira gimana cara kita nyari tahu si harga ketiga barang ini? Ada yang punya ada yang tahu cara nyari ketiga peringkat ini? Karena kan walaupun di soal nggak ditanya ya, tapi buat cara nyari tahunya gimana? Ada yang tahu?
Gimana? Bingung? Bentar, gue juga lagi mikir cara nyarinya. Oh, gini dulu deh. Total barangnya itu kan berarti berapa? Di atas 250 juta kan? Nah, 250 juta kita kurangin dulu. Ya benar, kita kurangin dulu ke cincin, kecangkir sama ke pedang. 23 tambah 3255. Berarti sisanya berapa tuh? 195 juta. Sisanya ya. Gitu. Terus gimana lagi nih? Bentar, gue lagi baca dulu. Oh, kalau kayak gini kita bisa, apa namanya? Kita bisa ngelakuin itu sih, apa sebenarnya, eliminasi substitusi. Gimana caranya? Gini deh. Harga gelang setengah harga kalung. Harga zamrud 2/3 ya harga kalung. Berarti gini kan, berarti ini kalau kita konversi, itu kan sama aja gini kan. Harga kalung itu sama aja 2 gelang. Iya gak? Kalung itu 2G. Gitu. Terus apa nih? Kalau 2/3 jadinya berapa nih? Berarti harga K itu jadinya berapa? 3/2 zamrud. 3/2 dari harga zamrud ya. Z deh. Jangan zamrud deh. Tadi apa namanya? Cincin. Gitu. Berarti habis itu kita jumlahin semuanya. Ini K ditambah kalung ditambah cincin ditambah gelang itu kan berapa tadi? 195 juta, iya gak? Sampai sini paham ya? Kalung ditambah cincin ditambah gelang itu 195 juta. Nah, baru deh kita masukin nih. Berarti ini nilai K terus plus berapa nih? CI itu berapa tadi? Dua per tiga kan? Oh, berarti ini nggak usah dirubah. Berarti benar nggak usah dirubah. Berarti ini 2/3 K, ini setengah K gitu ya teman-teman. 195 juta. Berarti berapa nih kalau dijumlahin? Berarti 1 ditambah 2/3, gini ya simpelnya. Ditambah setengah ya. Gini ya. Berarti kita samain aja penyebutnya jadi 6. Bawahnya jadi 6. Kita samain penyebutnya jadi 6. Berarti kalau ini dikali 2, ya gak? Terus ini dikali berapa nih? 3. Ya, ini dikali 3, berarti ini dikali 6. Berarti berapa? 6 ditambah 2 ditambah 3. Gini ya? 4 kan? Enggak, 2-nya kan kali Oh, 2 2. jadi 4. Benar-benar. 6 ditambah 4 ditambah 3. Ya, coba jadi berapa tuh? 13/6 ya? 13/6. Berarti 13/6K ya? Waduh, ini harus ngitung nih. Sama dengan 195 juta. Gitu ya, teman-teman. Berarti nilai kalung kok jadi panjang? Gak apa-apa ya. Harga kalung itu berarti 195 nanti ya. Dikali 6 dibagi 13 ya. Gitu ya. Berapa tuh? Coba gua izin ngitung pakai kalkulator aja ya. 195 kali 6 bagi 13. Wah iya benar. Harganya 90 juta. Ya benar berarti. Berarti dapat ya kalung tuh 90 juta. Ya alhamdulillah. Berarti nggak sia-sia penghitungan kita. Berarti apa lagi tuh? Harga kalung 90 juta terus cincin berarti 2/3-nya. 2/3 dikali 90. 3. Berarti berapa? 60 juta ya ini ya. Berarti nah gelang itu setengahnya.
Itu 45 juta gitu. Ya dapat ya. Mantap, dapat semua harganya. Gitu. Ya, itu 15 soal. Ada yang mau nanya gak sampai sini? Ada yang mau nanya? Iya, jadi hari Jumat nanti kita jadi bahas apa namanya deret ya. Deret apa? Deret ya pola barisan maksudnya. Kita bahas 20 soal. Ya, gitu. Ada komen apa 7 orang nih? Aman aman. Iya 90. Mantep. Mau kemana Mon? Hari Jumat emang? Mau izin gak hadir si Raymond nih? Masih ada gak si Raymond? Oh udah keluar si Raymond ya? Si Raymond izin katanya hari Jumat. Ada yang mau nanya gak? Kalau nggak ada gue mau end. Gue mau jemput bokap gue dulu. Bokap gue pulang ngajar jadi mesti dijemput. Emang mau coret-coretannya? Apa mau pembahasannya aja lebih jelas nanti pembahasan? Enak, Boleh. coret-coretannya aja, Bang. Udah, ntar ininya gue juga gue kirim ke grup Alpha. Ya, makasih buat orang-orang yang udah hadir, yang mau meluangkan waktunya di pagi hari. Gue seneng banget. Akhirnya ada waktu ngajar pagi lagi setelah sekian lama. Gitu. Ya itu aja dari gue. Ya, nanti pembahasannya gue kirim, terus hari Jumat kita bahas deret. Jadi langsung kuisis nanti ya hari Jumat juga nggak gue kirim dulu, biar kuisisnya itu lebih bener-bener ngerjain. Ya itu aja dari gue, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Arigatou gozaimasu. Sampaikan salam untuk dia yang membangkitkan jiwa. Belum gue ini yang ini.